Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mahendra dari kelas 12 OTKP 2. Saya akan mengerjakan tugas praktik bahasa Indonesia, yaitu membuat video cerita sejarah. Cerita sejarah yang akan saya bahas di video ini yaitu sejarah Monumen Nasional. Sejarah Monumen Nasional atau biasa disebut Monas. Siapa yang tidak mengetahui Monas? Monas menjadi ciri khas Jakarta. Bila belum mengunjungi Monas berarti belum pernah ke Jakarta. Monas sendiri berada di Jakarta Pusat. Namun sejarah Monas ini belum diketahui oleh banyak orang. Yuk mengenal Monas lebih jauh. Sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Soedarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 melambangkan 17 Agustus 1945 memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di area seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Soedarsono mulai dibangun 17 Agustus 1961. Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Sedangkan wilayah taman hutan kota di sekitar Monas dahulu dikenal dengan nama Lapangan Gambir, kemudian sempat berubah nama beberapa kali menjadi Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan kemudian menjadi Taman Monas. Monas dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Bagian puncak ada lidah api yang dilapisi emas 45 kg. Ada pelataran puncak dan pelataran bawah. Monas menjadi ikon kota Jakarta dengan kemegahan dan keunikannya. Tak heran jika belum ke Monas berarti belum ke Jakarta. Sekian video cerita sejarah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.